kalian mendengar nama-nama pendekar Wuxia seperti Paman Sakit, Sembilan Benua, Hati Baja? Ternyata mereka adalah nama dari Yanantian atau Yan Lamtian dalam aksen Hokkien. Dan Tisimlan adalah nama dari Hati Baja. Namun, kenapa mereka harus berganti nama? Apakah ini hanya terjadi pada mereka? Mari kita simak videonya ketika pendekar terpaksa harus ganti nama. Pada sekitar dekade tahun 80-an sampai tahun 90-an, penggunaan bahasa Mandarin dengan dialek apapun yang berasal dari daratan Tiongkok merupakan hal yang terlarang di Indonesia. Pada masa tersebut, semua film Wuxia dalam format video Betamax atau VHS didubing ke dalam bahasa Inggris. Dan nyaris semua nama-nama pendekarnya disematkan nama dalam bahasa Inggris. Hasilnya, tentu tidak karuan. Semua pendekar dipaksa harus ganti nama. Maka jadilah kemudian ada pendekar Wuxia bernama Kelvin, Dwayne, Jade, Gigi, Fred, Joseph, Michael, dan sebagainya. Terasa begitu aneh, ironis, dan bikin dada jadi sesak. Kita melihat seseorang yang dengan muka oriental, tetapi memiliki nama kebarat-baratan. Itu adalah kisah yang terjadi di zaman dulu. Generasi sekarang mungkin hanya bisa membayangkan suasana kebatinan dari para penikmat Wuxia di zaman dulu. Sebagai contoh, ada dalam film Demigod and Semi-Devils tahun 1982. Beberapa nama pendekar yang masih melekat di ingatan kita, seperti Xiao Feng menjadi Kelvin, Tuan Yu menjadi Dwayne, Wang Yuyan menjadi Eunice, Acu menjadi Jade, Aci Gigi, Murongfu Fred Buyung, Chongling Julie, Mu Wanqing Yvonne, Tuan Chengchun menjadi Joseph Dawn, Tuan Yanqing John Dawn, Ye Erniang Eva Yip, Yue Laosan Cole, Chu Moje Michael Gould, Ma Furen Lady Ma. Tidak hanya itu, di komik nama Xiao Feng menjadi Prima Wesi, Tuan Yu menjadi si tampan, Suju menjadi rumpun bambu. Ada lagi yang di komik Tapak Sakti, yang merupakan adaptasi dari Juedao Xuangjiao, karya dari Kulum. Tentu kalian semua masih ingat. Paman Sakit si Sembilan Benua adalah Yanantian. Tisimlan menjadi Hati Baja. Xiao Yuer atau Xiao Hiji menjadi Devilito. Hua Wucui menjadi Samsun. Sebuah masa-masa yang sangat aneh di era para pendekar Wuxia pada saat itu. Ini dikarenakan pada saat itu pemerintah mengeluarkan aturan untuk tidak boleh menggunakan nama Cina. Sehingga inilah yang terjadi. Sesuatu yang pada saat itu kita terpaksa harus lumrah. Tapi sekarang adalah sebuah hal yang lucu, di mana pendekar-pendekar berwajah oriental menggunakan nama-nama barat. Untunglah saat ini peraturan tersebut telah dicabut. Sekarang kita bisa menikmati film-film Mandarin tidak hanya dengan nama-nama asli mereka, tetapi juga tidak lagi didubing, sehingga kita bisa merasakan dengan jelas emosi dan penekanan suara yang keluar. Tentu ini akan berbeda sensasinya jika kita menonton film yang didubing. Ya, masa-masa tersebut adalah masa yang bisa dikenang sebagai masa yang paling kelam untuk para penikmat Wuxia, karena rusaknya aura dari nilai Wuxia ini. Itu disebabkan karena sebuah peraturan aneh yang anti-Cina di era itu.
Untuk kalian, apakah ada pengalaman yang sama? Kalian bisa tambahkan, tulis saja di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video kami yang lainnya.